Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu sekalian, bagi pengurus partai pendukung, baik dari PDI Perjuangan, Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai PKPI, dan juga para relawan. Ada nelayan, ada buruh, ada petani, ada selengker, ada bikers, ada UMKM, ada pedagang, dan seluruh warga masyarakat yang mendukung Jokowi dan JK. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu saya sampaikan, kenapa Jokowi JK harus jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pak Jokowi dilahirkan di desa. Beliau anak dari seorang yang berdomisili di desa. Beliau menapaki karir dari tingkat bawah, dari pengusaha kecil-kecilan sampai merupakan pengusaha besar yang mampu mengekspor mebel sampai ke luar negeri. Beliau terpilih menjadi wali kota Solo dan beliau bekerja untuk rakyat. Pendidikan di sana gratis, benar-benar gratis. Tidak seperti ngomongnya gratis tapi masih bayar buku. Beliau menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan untuk rakyat yang benar-benar gratis. Tidak ada alasan bagi petugas rumah sakit di sana untuk memungut bayaran kepada masyarakat miskin di sana. Beliau membangun kota Solo dengan kearifan lokalnya. Beliau memindahkan PKL tanpa digusur, tapi melalui dialog dan komunikasi, melalui makan bersama, melalui komunikasi yang terus menerus sampai 69 kali. Sehingga kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beliau adalah tipe pemimpin yang merakyat. Beliau adalah tipe pemimpin yang tahu kondisi rakyatnya. Beliau sangat sederhana. Kalau kita hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakaian yang dia kenakan, sepatu yang dia kenakan, itu tidak lebih dari 500.000 rupiah. Sepatunya saja harganya cuma 150.000. Bajunya cuma 100.000, celananya 120.000. Jadi apa yang dikenakan Jokowi ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Beliau tidak suka naik kuda, beliau tidak suka naik helikopter, beliau hanya naik sepeda ontel, Bapak Ibu sekalian. Setiap hari Jumat beliau ke kantor naik sepeda keliling Jakarta. Karena apa? Karena beliau mengerti kondisi masyarakatnya, yang mayoritas masyarakat Indonesia masih butuh kesejahteraan. Kita tidak perlu pemimpin yang pintar ngomong, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu pemimpin yang banyak janji, tapi bukti yang harus kita harapkan. Dan Pak Jokowi, Pak JK sudah membuktikan beliau berdua ini mampu bekerja secara maksimal untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indramayu, kita harus pilih nomor urut. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Saya juga ingin mengabsen Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Dari nelayan, mana dari nelayan? Dari nelayan, dari buruh, dari petani, dari pedagang. Bapak Ibu sekalian, secara umum Pak Jokowi, Pak JK mempunyai konsep bagaimana membangun Indonesia dengan gotong royong. Karena gotong royong adalah merupakan dasar pembentuknya Indonesia yang kita cintai ini. Tanpa gotong royong tidak mungkin tujuan negara akan tercapai.
Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, yang nelayan kita coba bisa lihat di visi misi yang ada di baliho ini. Indonesia 75% merupakan wilayah laut, 85.000 km panjang pantainya. Tetapi apa yang kita dapatkan hari ini? 25% penduduk Indonesia yang miskin adalah para nelayan. Nelayan selama ini dimarginalkan oleh sistem dan oleh negara. Nelayan merupakan kelompok yang dimarginalkan oleh negara. Dan dengan Pak Jokowi, Pak JK ini, nelayan ke depan ada peluang untuk lebih sejahtera. Karena beliau memfokuskan bagaimana membangun negara Indonesia berdasarkan potensi maritimnya. Karena ini kalau digali secara maksimal, tidak menutup kemungkinan ke depan Indonesia akan berkembang menjadi negara maritim yang mengalahkan negara-negara di dunia lainnya. Nelayan harus bersatu padu bagaimana Pak Jokowi, Pak JK ini menang. Sehingga saya yang merupakan ketua Front Nelayan Bersatu tingkat nasional, saya menginstruksikan kepada seluruh nelayan di Indonesia untuk memilih nomor 2 Jokowi JK. Nah, untuk petani Bapak Ibu sekalian, bisa juga kita baca di visi misi Pak Jokowi bahwa beliau konsisten bagaimana ke depan masalah pangan Indonesia ini berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat pangan, sehingga ke depan akan ada penguatan bagi petani-petani kita yang mayoritas petani di Indonesia merupakan petani gurem, petani yang tidak punya lahan. Bapak Ibu sekalian, apa petani pengen punya lahan? Apakah petani pengen punya lahan pertanian? Ada sebuah konsep dalam visi misi Pak Jokowi bagaimana ke depan menyiapkan 9 juta hektar yang akan dibagikan kepada petani-petani yang tidak mempunyai lahan-lahan. Selanjutnya bagi buruh Bapak Ibu sekalian, buruh adalah penopang ekonomi bangsa, penopang ekonomi nasional. Buruh ini sangat potensial untuk mengerek ekonomi di Indonesia. Buruh di Indonesia masih banyak kendala-kendala yang harus disikapi secara bersama. Dan Pak Jokowi, Pak JK sepakat salah satunya untuk menghapus sistem outsourcing, untuk menghapus tenaga kontrak, dan untuk buruh migran, bagi TKI-TKI yang kerja di luar negeri. Dan kebetulan di Indramayu merupakan kabupaten yang terbanyak di Indonesia mengirim TKI-nya, sehingga di sana terdapat berbagai macam kendala, masalah. TKI kita disiksa, TKI kita tidak dibayar, TKI kita diperlakukan tidak manusiawi di negara-negara Arab sana. Di sini Pak Jokowi dan Pak JK akan merevisi undang-undang dan membuat undang-undang terkait dengan TKI kita, sehingga TKI yang bekerja di luar negeri ini mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara. Dari kesemuanya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kondisi bangsa Indonesia dengan berbagai macam potensi yang ada, dari mulai maritim, perikanan kelautan, pertanian, sumber daya energi, dan lain-lainnya. Faktanya bahwa hari ini negara belum hadir di tengah-tengah rakyat kita. Masih banyak penduduk yang miskin di Indonesia. Ke depan kita perlu pemimpin yang tegas. Tegasnya itu bukan hanya omongan, tapi tegasan dalam bertindak, dalam bekerja. Untuk apa ngomong kencang-kencang Bapak Ibu sekalian? Ngomong yang lembut, ngomong yang santun, tapi substansinya adalah ketegasan. Kita harus yakini bersama bahwa Pak Jokowi, Pak JK mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Salam dua jali, jangan lupa pilih Jokowi.
Terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain dari Partai Nasdem, dari PKB, dari relawan, dari PKPI. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.